dan tentunya hasil daripada penelitian yang akan kita lakukan, apalagi kan sebetulnya penelitian bukan hanya mahasiswa, dosen pun kan demikian harus melakukan tridharma. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja nanti mungkin dari sekian yang peserta yang hadir, ada yang berminat ingin menerbitkan buku di kami atau menerbitkan jurnal di kami, dipersilahkan sangat terbuka lebar. Bahkan kami dengan tim khusus yang peserta kalau ingin menerbitkan di jurnal kami tidak berbayar. Tapi tadi kelemahan di jurnal kami itu emang belum ber-ISSN. Nah demikian. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga menyampaikan terima kasih ya kepada para narasumber, terutama mungkin di tengah-tengah kesibukannya bisa menyempatkan waktu dan berbagi ilmu bersama kita semua. Dan juga tak lupa saya secara pribadi mewakili para rekan-rekan panitia yang webinar hari ini mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan webinar ini masih banyak kekurangannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullah. kasih kepada Bapak Sep Bayu Ahyar yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan kita semua apa yang disampaikan oleh beliau tentunya itu menjadi pencerahan bagi kita semua, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Dasep, barangkali dari Bapak Ibu yang terhormat ada yang berminat untuk menerbitkan buku ataupun menerbitkan jurnalnya, bisa menghubungi tim penerbit CP Bayu Ahyar, El Ahyar Pustaka, maaf ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, maka dengan itu saya serahkan kepada Pak Dr. Edward untuk memulai webinar pada hari ini. Pada Pak Dokter, kami dengan segala hormat kami persilakan. Ya, atur nuhun Akang Dede. Bismillah. Wahanikum bitahiyatil Islam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara saya jelas nggak ini, Ustaz? Jelas, Pak Eh, Dokter? jelas Pak, jelas Pak. Ya, Alhamdulillah. Di sini hujannya deras banget ini. Jadi nggak pulang dulu ya nih. Sekalian aja online di sini. Belum ganti baju. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa bertemu walaupun secara gaib, secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk sama-sama kita mencari ilmu. Saya juga sama masih belajar ya. Nah, kebetulan jalurnya jalur kebanyakan kalau nggak jalur orang dalam, jalurnya jalur langit itu. Ya, ini Ustadz Dasep ini kawan lama saya, jadi saya banyak belajar dari beliau. Nggak ganti-gantian saja, jadi kan sebenarnya ilmunya beliau lah ya. Tapi karena nggak mungkin beliau Kita udah ke Cai. pengisi materi juga tuan rumah juga gitu ya. Kita ganti-gantian aja gitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap ini ada berapa orang yang sudah hadirnya, alhamdulillah nih. Sudah ada 20 ya. 20 orang ya. Tadi saya sudah bikin kuesioner kecil-kecilan. Kuesioner kecil-kecilan tentang apa tadi ya? Saya lupa. Tentang persepsi bunga bank terhadap eh, perspektif Al-Baqarah ayat 250 ya.
tentang ayat tentang riba. 275 ya, tentang riba. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaiton minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan. Karena mereka itu mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Nah, saya sudah buat kuesionernya itu. Nah, tapi karena satu dan lain hal, maka nanti mungkin setelah ini ya, tadi nggak sempat, eh, saya selesaikan untuk kuesionernya, biar kita bisa tahu ya seperti apa ya. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup, kita langsung bikin sama-sama saja di sini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen ya, Ustaz. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Dokter. Ya, saya perbesar dulu. Ya. Ya, ini judul yang kita akan angkat ya. Riset kuantitatif tanpa galau agar skripsimu lebih crispy. Ya. Jadi instrumen penelitian yang valid dan reliable. Ya, jadi kadang-kadang sebagai seorang mantan mahasiswa ya, barangkali saya juga ingin sedikit apa namanya berbagi pengalaman. Eh, Skripsi dan tesis dan disertasi sebenarnya nggak ada perbedaannya. Ya, tiga-tiganya sama, sama-sama apa? Sama-sama malesnya, ya. Artinya kalau semua akan merasakan itu, ya, akan merasakan yang namanya setan skripsi, setan tesis, bahkan setan disertasi. Ketika udah deadline, lalu kemudian bukan muncul ide untuk menyelesaikan, tapi malah muncul ide naik gunung aja, mau healing. Siapa tahu nanti di atas puncak gunung kaki Gunung Salak sampai ke puncak Gunung Salak, di sana barangkali ketemu inspirasi. Pulang-pulang malah sakit karena kedinginan, karena kelaparan, karena kecapean. Akhirnya tertunda lagi, tertunda lagi. Nah itu. Jadi nah ini buat teman-teman mahasiswa ya, barangkali itu hati-hati. Karena apa? Karena tadi skripsi ada setannya ya. Oke. Oke, kita hari ini masuk ke namanya World of Data ya. Ini adalah ini mati ya, kameranya mati ya. Nah, kamera saya mati ya pada saat ya? Betul, Pak Dokter, tidak muncul. Hmm. Pak, coba saya catat dulu. Ini muncul, Pak. Oh, udah muncul? Ya. Sudah muncul? Ada muncul. Ada sini. Coba saya stop dulu sebentar. Nah, baru ada lagi nih. Ya, saya sensor samping. Mohon maaf ya. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke Pak Tulis, Pak Tulis. Ini aja, di sini aja. Ya, sudah kelihatan ya kamera ya? Oke, kita lanjut ya. Kelihatan. Ya, siap Pak Dasep. Kalau ada yang ini diinfokan saja ya. Jadi kita sudah masuk ke yang namanya World of Data di sini. Bisa kelihatan semua teman-teman di sini ya. Jadi bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak terhubung atau tidak terkoneksi dengan
yang namanya data. Semua kita pasti terhubung dengan yang namanya data. Saya ambil istilah di sini bahwa kita punya the power of data. Kita tahu bahwa 90% dari data yang hari ini ada itu diciptakan hanya dalam tempo 2 tahun terakhir. 90% of the world's data was created in the last 2 years. Nah, bayangkan ketika COVID kemarin, semua dimaskerin, tapi data nggak dimaskerin. Data itu eh, luar biasa ya. Semuanya sudah, saya lihat seminar apa, lihat webinar apapun itu ada semua di internet. Mau belajar apapun ada di internet. Jadi data yang ada di seluruh dunia ini itu diciptakan 2 tahun terakhir. Kalau saya ambil datanya di sini, misalnya saya tadi nulis itu Twitter ya, dalam sehari ada 500 juta tweet. Dalam satu hari orang menulis 500 juta tweet sehari. Ya dari tweet yang macam-macam ya. Kalau yang di Indonesia biasanya mahasiswa nih, aku lagi OTW kampus guys gitu, ditulis ya, update status. Sampai yang ke religi ya, sudah tahajud belum? Aku lagi OTW duha nih gitu. Itu semua diupdate, terekam juga itu ya. Teman-temannya lalu komentar, kamu bener lagi sholat duha? Iya, aku lagi sholat duha. Kamu nggak percaya? Ini foto aku lagi ruku katanya. Ya. Nah, jadi semua serba di update ya. Lalu ada sekitar 1 miliar transaksi online per hari. 1 miliar transaksi online per hari. Baik dari Shopee, OLX, Tokopedia, Grab, Gojek. Untuk Google Maps, ya, khusus untuk Google Maps, ada 25 juta titik pembaharuan lokasi setiap harinya. Itu luar biasa datanya. Datanya Pak Dasep, dari awal Pak Dasep login ke Google Maps sampai hari ini itu bisa dilihat historinya. Dari kampus pulang kemana itu kalau istrinya Pak Dasep ini analis data itu bisa di tracing kemana data kita ada. Ya. Jadi data yang diproduksi manusia hari ini itu ya, sama besarnya dengan semua informasi yang pernah diciptakan sepanjang sejarah manusia sebelum era digital ada. Jadi hanya dalam satu hari semua data-data yang ada ini, ya, ini mengalahkan semua data yang pernah diciptakan sepanjang sejarah manusia. Oke, lanjut ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih kita harus belajar data? Nah, ini ternyata kita bukan hanya panggilan dari seminar atau panggilannya pada set, ya, dengan CV Al-Ahyarnya yang luar biasa tadi ya. Saya pengen juga nih, apa namanya, nerbitin tulisan di sini pada set. Tadi katanya gratis ya, insya Allah nih. Ya. Ternyata ini adalah panggilan dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Barangkali di sini ada yang mau bacakan nih. Ada yang dari pesantren Tebu Coklat, Tebu Ijo, Tebu Ireng. Boleh bantu baca nih. Mas Dadan barangkali. Mas Dadan Hamdani. Ayo, barangkali bisa ini nih dibantu baca nih. Baik Pak, baca hadisnya ini. Ya, silakan. Arabnya boleh. Ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bukan Ramadan adalah yang di dalamnya
Di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz Dadan. Orang Ustadz kok, Masya Allah ya. Oke, Syukran. jadi, ya afwan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinat. Nah, di sini ada kalimat al-bayyinat, ya, data. Jadi Al-Quran itu berisikan apa? Petunjuk-petunjuk dan juga ada data. Untuk apa mereka itu? Datanya itu untuk apa? Untuk furqan sebagai pembeda antara yang benar dengan yang salah. Kan di Quran juga ada ya. Kalau datang orang fasik gimana? Fatabayyanu. Maka di cross check, diteliti, tahap diteliti, bukan hanya di cross check. Ya, kita kadang-kadang kalau ada berita ya cuma di rasa-rasa ya, kayaknya ini benar nih, ini kayaknya salah nih. Nah, padahal harus diteliti, betul-betul diteliti. Makanya metodologi penelitian harus menunjukkan hipotesis, dugaan sementaranya gimana nih, ya kan? Lalu ada rumusan masalahnya gimana nih? Lalu identifikasi masalahnya gimana, batasan masalahnya. Sampai akhirnya kita buat kesimpulan, oh ternyata saya cuma salah sangka. Itu masalah kayak variabel laten. Salah sangka itu variabel laten, sesuatu yang nggak bisa diukur, ya, abstrak. Itu perlu diteliti, ya. Maka kalau misalnya Al-Quran untuk hal yang sepele saja, bahwa kalau ada berita, datang berita, suruh fatabayyanu, orang fasik. Ya, orang fasik kan banyak ya. Barangkali kita juga termasuk orang fasik ini. Ah, jadi jangan sampai kita nggak ngerti, jangan kita bukan orang fasik nih, nggak usah diteliti. Enggak, semua berita kita teliti. Bayangkan kalau semua orang menjadi peneliti, oh itu luar biasa. Barangkali udah nggak ada hoax lagi, barangkali nggak ada gibah lagi. Ya, ini adalah perintah dari Al-Quran untuk kita betul-betul mencari data. Ya, next. Sini Al-Quran berkata, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Maksudnya adalah ada kuantifikasi data di sini. Ya, ada kuantifikasi data. Ada data yang nggak hanya data-data, oh indah, oh cantik. Enggak. Di sini dijelaskan betul-betul kuantifikasi. Misalnya Allah mengatakan dalam surat Yunus, Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat terbitnya, orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Jadi naik turunnya bulan, naik turunnya matahari, yang kemudian hari ini menjadikan bilangan-bilangan ya, itu semua sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Ini adalah tanda-tanda kebesaran kepada kaum yang mengetahui. Bahkan kalau para ulama tafsir itu membedakan arti dia lalu arti nur, ya. Di situ ada sama-sama artinya cahaya, ya. Ada cahaya yang berasal dari cahayanya sendiri kayak matahari, makanya menggunakan istilah ja'ala syamsa dia. Lalu ada bulan yang tidak punya cahaya sendiri, melainkan cahaya pantulan menggunakan redaksi apa? Nur, cahaya. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa Al-Quran menyuruh kita untuk apa? Tadi, mengakui kuantifikasi. Ayat yang terakhir apa? Setelah kita kuantifikasikan data, setelah kita teliti data, apakah sebegitu aja? Nggak perlu diuji. Nah, ternyata tidak. Al-Quran mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah, ya, berkaryalah, berproduktivitaslah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan melihat, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Nah, itu.
Jadi pekerjaan kita ini dilihat. Caranya gimana biar pekerjaan kita dilihat? Ya harus meneliti, harus publikasi di El Akhyar tadi. Ya. Kalau tidak ada publikasi, maka gimana cara melihatnya? Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Kalau orang beriman, orang mukmin, gimana cara fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun? Wal mu'minun gimana cara melihatnya? Dengan cara publikasi. Maka itulah pentingnya kita sebagai seorang yang beriman, iman kepada Al-Quran ini, iman kepada Allah, dan kepada Rasulnya, ya kita perlu yang namanya membuat publikasi, ya, ya minimal publikasi di WhatsApp, ya itu latihan ya, latihan. Nah ini adalah amal yang dapat menjadi dari data sosial yang kemudian dianalisis, lalu kemudian diobservasi. Jadi manusia hari ini adalah simpul dari big data. Satu individu menyimpan, mengirimkan, dan menerima miliaran data dari dunia. Tantangan umat Islam adalah mengislamkan data itu sendiri. Jadi data yang sudah ada ini kita islamkan. Bukan hanya orang yang belum masuk Islam, tapi data yang jumlahnya luar biasa big data ini kita islamkan gimana caranya? Agar kemudian apa? Tujuannya, ayat-ayat langit itu menjadi ayat-ayat yang membumi. Ya, gimana cara ngukur ikhlas? Gimana cara ngukur eh, apa lagi? Yang abstrak-abstrak lagi. Tadi ikhlas, ridho, sesuatu yang laten, sifatnya itu variabel laten. Ternyata dalam kuantitatif itu bisa kita ukur. Variabel yang awalnya memang sangat kualitatif sekali dalam ilmu kuantitatif bisa kita ukur. Ya. Agar apa data yang sudah kita islamkan tadi? Agar ayat-ayat langit itu menjadi ayat-ayat yang membumi, yang menegakkan peradaban dan kelak di hadapan Allah, ya kita semua nanti akan mempertanggungjawabkannya. Ya ini bukan khutbah Jumat ya, mohon izin ya. Oke, ini lagi prolog ya. Baik, ini Bapak Ibu sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi level-level orang hebat itu menurut Thomas Buckle, Buckle tulisannya. Thomas Buckle mengatakan level orang hebat yang pertama, orang hebat yang pertama dia membicarakan gagasan atau ide. Orang hebat yang kedua, nanti kita elaborasi ya. Orang hebat yang kedua, dia membicarakan fakta atau kejadian. Orang hebat yang ketiga, dia membicarakan orang lain. Ini saya perhalus di sini, membicarakan karya orang lain. Tapi kalau redaksinya dari si Buckle itu, membicarakan orang lain. Contoh kita misalnya membicarakan ide. Ya, misalnya harus ada objek yang sama-sama kita sepakati, misalnya Newton. Newton misalnya ya dalam ceritanya katanya dia ketiban apel kan, pohon apel jatuh dari pohon tiba-tiba, aha, gravitasi. Kira-kira berapa banyak orang yang ngelihat pohon buah apel jatuh lalu menemukan teori? Pertanyaannya ada. Kita udah berapa kali kita ngelihat bahkan ketiban apel sekalipun nggak keluar itu teori-teori. Apa masalahnya? Ternyata yang dibicarakan oleh Newton setiap harinya adalah tentang gravitasi, tentang bagaimana dunia ini bekerja. Ide-ide selalu ya ide yang dia baca, ya. Maka nggak heran. Jadi pemantik saja itu apel jatuh. Bahkan seandainya kelapa yang jatuh pun dia ketemu idenya. Beda level sama misalnya orang yang membicarakan fakta. Apel jatuh, ya apel. Oh, apel enak nih. Waduh, saya senang sekali nih. Kenapa? Saya tadi baru dapat apel. Beda ya. Yang satu dapat teori gravitasi, yang satu membicarakan kejadian. Oh, saya dapat apel. Berarti dia levelnya di bawahnya sedikit. Level yang ketiga, ini yang nggak kebagian apel. Ngomong. Duh, dasar orang pelit dapat apel sendirian nggak bagi-bagi. Ya, itu level yang ketiga yang membicarakan orang orang lain. Kita ada di level mana, Bapak Ibu sekalian, kan Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung pilihan kita. Oke, next. Nah, ini. Tadi ya, lagi merenung si Newton. Melihat apel jatuh ke bawah. Apa sih maknanya ya? Oke, nanti barangkali Mas moderator ya, Kang moderator pulang dari sini ya.
Dalam perjalanan memikirkan sesuatu sampai rumah kemudian menemukan teori baru. Itu nanti apa namanya? Karena perjalanan itu salah satu dari doa yang mustajabat ya Ustadz ya. Dan doa-doa yang apalagi pas hujan. Jadi luar biasa sekali ya dalam perjalanan tapi masih sempat untuk sama-sama kita belajar. Itu doanya itu makbul itu insya Allah. Nah, oke. Nah ini Harimau Ragunan terpapar COVID-19 ya. Lalu kemudian kita lihat sebelahnya ada eh, guguk ya, maaf ya ini. Ada anjing, 2 ekor anjing pakai masker. Kita tentu masih ingat ketika kita COVID-19 kemarin, itu kita mengalami yang namanya maskerisasi. Semua hewan di Ragunan itu, ya, itu pakai masker bayangin. Yang saya tidak bisa bayangkan kalau gajah kena COVID gimana. Dia harus pakai banner itu, spanduk yang ada di jalanan itu, ya. Atau kalau jerapah gimana itu? Dia kudu pakai tangga tiang listrik dulu ya. Ini masalahnya valid atau enggak ini? Nah, sekarang kita belajar uji validitas. Kita kenapa? Kok tiba-tiba percaya sekali kemarin? Takut sekali kenapa? Bahkan hewan yang nggak salah apapun terpaksa harus pakai masker itu ya, kayak guguk tadi itu ya. Kita nggak sempat itu, fatabayyanu itu kita nggak sempat. Di situ dalam hukum ekonomi disebut ceteris paribus itu ya. Artinya apa? Ada ex facto kondisi di mana manusia kalau sudah darurat apa sih yang di ini kan dalam tenggelam nih, lagi tenggelam, tenggelam dalam air. Itu kan pasti dia narik apapun yang ada di atas itu lagi tenggelam. Ternyata yang ditarik kaki bapaknya. Bapaknya yang meninggal. Makanya pas ketika tsunami kemarin ya di Anyar itu ya, masih ingat nggak itu? Yang ada grup band lagi musik-musikan itu, dia nggak tahu ternyata ada tsunami di belakang. Ya, malam-malam nggak kelihatan datangnya air laut. Itu hampir satu panggung dan penonton tuh kan tenggelam semua kan. Ternyata matinya itu bukan karena nggak bisa tenggelam, karena ditarik-tarikin kakinya. Ya Allah ya, mudah-mudahan kita selamat ya. Itu ditarik-tarikin kakinya karena psikologi orang tenggelam, dia akan meraih apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Ketika COVID-19 kemarin juga sama, ya, maka manusia itu udah nggak mikirin apa-apa, yang penting selamat. Kalau pemerintah bilang A itu A, B, C, ya kan? Itu formasi 4-4-3 itu masih ingat nggak itu? Ya, pas kita lagi sholat berjamaah, masjid digambar-gambar itu, ya, luar biasa. Nggak bisa sholat Jumat, masya Allah luar biasa. Digembok masjid makanya. Nah, kita lupa fatabayyanu tadi. Bahkan kondisi darurat katanya, sholat Idul Adha, Idul Fitri itu boleh pakai Zoom. Nah, itu pertanyaannya apa? Pertanyaan besarnya sampai hari ini, fatwa yang tadi, sholat Idul Adha, Idul Fitri pakai Zoom tadi, apa sudah dicabut fatwanya? Kalau belum dicabut, nanti orang sakit-sakit sedikit dengan alasan tadi boleh itu. Itu bahayanya seperti itu. Maka perlu yang namanya fatabayyan, data, divalidasi. Nanti kita belajar validitas, uji validitas. Kita belajar uji reliabilitas. Ayatnya apa? Ketika kita harus meneliti tadi, memvalidasi itu apa? Nah, ini ayatnya dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka telitilah kebenarannya. Nah, ini adalah ayat yang sejajar dengan prinsip validitas. Memvalidasi. Kalau reliabilitas, ya reliable. Gampangnya istiqomah. Nah, jadi data itu reliable, ajak. Hari ini misalnya kita uji nih bahwa masker itu memang betul-betul bisa menjaga kita terhindar dari yang namanya apa namanya virus. Maka kita harus uji juga di orang yang lain gimana, gitu. Jadi reliable. Nah, itulah yang disebut dengan data reliable. Nah, fungsi penelitian, fungsi penelitian yang pertama adalah need to know. Ya.
Artinya apa? Penelitian ini digunakan untuk mengetahui. Tahu nggak sih? Kamu tahu nggak tentang A? Kamu tahu nggak tentang B? Kamu tahu nggak tentang C? Ya, need to know. Lalu fungsi penelitian yang kedua adalah need to do. Ya. Fungsi penelitian yang ketiga adalah need to choose, untuk memilih. Nanti teman-teman ketika meneliti, mana dari tiga ini yang kita gunakan. Ya, untuk mengetahui, ya boleh. Kadang kan di rumusan masalah begitu ya, mengetahui. Atau untuk melakukan sesuatu eksperimen, action research, atau operation research. Atau need to choose, untuk memilih. Ya, di antara dua kebijakan, kita lalu membuat penelitian namanya evaluation research atau policy research. Tuh. Nah, berangkatnya dari mana sebenarnya untuk apa namanya metodologi penelitian ini? Berangkatnya sebenarnya itu dari yang namanya filsafat filsafat ilmu. Ya, sering kita dengar ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Jadi akarnya, ini saya gambarkan nih dalam gambar. Ini akarnya adalah filsafat dari ilmu itu, akar penelitiannya. Lalu dari filsafat ilmu itu kita mengenal yang namanya adalah epistemologi. Bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan tadi? Kadang-kadang kita take for granted. Kita ambil teori macam-macam. Padahal semua teori itu pasti ada bias, ada biasnya. Ya, ada orang yang kiri, komunis misalnya. Maka dia akan mencari kira-kira teori yang bertentangan atau bersamaan dengan komunisnya dia. Bersamaan kan ya? Iyalah. Atau ada orang yang misalnya pro khilafah, maka akan mencari teori-teori yang bersamaan dengan khilafah. Nah, maka gunanya epistemologi dan filsafat ilmu tadi itu, ya, agar tadi kita dipertanyakan, selalu bertanya, kenapa pakai kerangka teori ini? Baru kemudian, ya, kalau kita sudah bisa membedakan kerangka teori tadi, kita masuk ke aliran yang kedua, yaitu yang namanya adalah positivisme. Positivisme atau kualitatif. Jadi dasar dari ilmu kualitatif adalah positivisme atau konstruktivisme. Ya, maaf ya. Jadi untuk kualitatif yang namanya adalah konstruktivisme. Harus ada empirik. Dari fenomena yang besar menjadi fenomena yang kecil, itu kualitatif. Maka pada set, nanti kalau bimbing mahasiswa, penelitian kualitatif yang bagus haruslah penelitian yang judulnya berubah dari judul proposalnya. Judul laporannya harus berbeda dari judul proposal. Kenapa? Kalau judulnya masih sama dengan judul proposal, artinya orang itu nggak menemukan penelitian apapun di lapangan. Karena penelitian kualitatif itu dia menemukan. Misal, contoh, saya tahu teori bahwa harimau itu loreng-loreng, ya kan? Maka kita buat judul judul proposalnya harimau loreng. Setelah masuk ke dalam hutan belantara, ya kan, melakukan penelitian tentang harimau, ternyata ada spesies harimau jenis baru, warnanya nggak belang-belang, misalnya apa, zigzag gitu ya, atau bentuknya karakter-karakter Spider-Man, ya kan. Nah, maka kemudian dia harus merubah judulnya itu sesuai dengan data lapangan. Jadi dia tidak dipandu oleh kerangka teori kalau kualitatif. Beda dengan kuantitatif nanti. Dia harus dipandu kerangka teori. Teori dalam kualitatif digunakan hanya sebagai alat untuk mengenal. Oh, ini harimau tuh ya begitu itu. Nanti kalau ketemu harimau yang karakter polkadot gitu ya, polanya begitu, maka tahu ini harimau. Jadi kualitatif yang bagus dia harus merubah judulnya. Nggak boleh, ini beda nih dari judulnya. Nah, itu berarti nanti. Nah, itu kata Prof. Sugiono ya. Jadi Prof. Sugiono mengatakan penelitian kualitatif yang baik adalah penelitian yang judul laporannya, ya, berbeda dengan judul proposalnya. Jadi nggak masalah.
Oke, tadi adalah epistemologi. Lalu ada yang namanya ontologi. Apa itu ontologi? Yaitu hakikat realitas yang diteliti. Apakah realitas itu bersifat objektif, ya, bersifat tunggal, atau dia jamak, atau dia subjek. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa membedakan. Ketika kita menulis sebuah penelitian, oh ini induktif ini, oh ini deduktif ini. Atau kadang-kadang saya suka diprotes, oh Bapak ini terlalu deduktif, teori terus. Saya suka diprotes begitu sama mahasiswa. Ini pentingnya kalau kita nggak dipandu sama teori. Saya suka kasih gambaran begini. Misalnya, ada seorang peneliti biologi, lalu kemudian bikin sebuah eksperimen, ya kan? Katak kakinya 4 diteriakin terus, lompat. Akhirnya kataknya lompat, diteriakin setiap itu. Ya. Ini saya mau bikin perandaian apa namanya, bagaimana kalau orang itu terlalu induktif, ya. Dia hanya berdasarkan pengalaman, tidak berdasarkan teori. Ini induktif namanya. Kodok disuruh lompat, lompat. Diajarinnya begitu terus. Lompat, lompat lagi. Dikagetin, lompat lagi. Akhirnya dia bukan eksperimen. Kaki kodok dipotong satu. Maka 3 kaki dikagetin lagi. Lompat. Itu kodok lompat lagi. Oh, masih bisa lompat ya, 3. Akhirnya dipotong lagi 2. Lompat, lompat lagi. Masih bisa. Tinggal 1 kaki itu yang tersisa. Kaki yang terakhir itu dipotong lagi. Ya, dipotong akhirnya nggak punya kaki. Disuruh lompat, lompat. Ternyata nggak lompat. Ya, hanya berdasarkan pengalaman tadi dia. Lalu kemudian dia berkesimpulan, ternyata kodok kalau kakinya dipotong 4, dia tuli. Ya, ya. Ternyata kodok kalau empat kakinya dipotong, dia tuli. Nah itu. Jadi ada proses yang sudah dia lakukan, pengujian yang sudah dia lakukan dalam penelitian. Tapi ketika dia dalam fase menyimpulkan, dia gagal. Dia gagal dalam menyimpulkan. Itu kelemahan teori induktif. Nah, makanya kenapa kita harus dipandu oleh teori. Teori dulu besarnya teori dulu, baru kemudian kita bisa mengenali. Ya, ibarat orang yang berjalan di kegelapan. Coba jalan di gelap, di malam hari yang gelap, mati lampu sendirian. Kita nggak bisa mengenalin apa-apa. Maka kita butuh kerangka obor tadi. Untuk ya sekedar mengenali saja, oh kanan saya ada jurang, kiri saya jurang gitu. Maka saya harus jalannya lurus. Nah, teori itu gunanya itu. Ah ya, kayak itu bedanya ya. Kenapa saya lebih cenderung menggunakan sifatnya deduktif, termasuk dalam penulisan-penulisan. Oke, lanjut. Hari ini kita sedang memasuki era pasca teori, ya. Era pasca teori. Jadi bahasa, termasuk bidang saya adalah tafsir. Itu saya sama profesor suruh suruh dibuat tafsir yang namanya tafsir aplikatif, tafsir terapan. Ya, artinya yang tadinya hanya menjadi kontekstual, ini menjadi terapan. Semua sudah diobok-obok semuanya, ya. Semua disiplin ilmu sudah menjadi satu, tidak ada lagi yang namanya disiplin ilmu. Maka agak heran kalau sistem pendidikan di Indonesia masih mengandalkan yang namanya linearitas. Ini luar negeri sudah nggak ada. Orang S1-nya A, S2-nya B, S3-nya C, profesornya E. Itu banyak sekali. Dan penemuan-penemuan hari ini memang diciptakan dari apa? Dari multidisiplinerisme tadi, bukan dari satu disiplin ilmu yang linear. Ya bayangkan ahli program, ya kan? Ya udah bikin program terus saja kan. Yang satu ahli Quran, Quran terus aja. Tapi gara-gara ada multidisiplinerisme, kemudian mereka bertemu, dikawin paksa atau dikawin sukarela atau kawin lari gitu ya. Jadilah yang namanya Quran digital. Ya. Lalu jadilah AI, jadi macam-macam hari ini. Bahasa juga sama. Kamu sekarang digital semua. Itu kenapa? Karena ada kawin silang tadi antara berbagai macam multidisiplinerisme ilmu ya. Ada juga interdisiplinerisme, integrasi. Jadi ilmu-ilmu yang ada diintegrasikan.
disintesiskan antar disiplin, ya. Semiotik, ilmu-ilmu kayak misalnya yang dulu hanya ada di kedokteran, sekarang masuk ke bahasa. Ini Ustadz Dasep paling paham nih. Kayak misalnya ilmu forensik linguistik. Dulu kan hanya ada forensik pada ini, pada kedokteran. Sekarang ilmu forensik digunakan pada tata bahasa. Nah, itu. Lalu kemudian ada namanya ilmu transdisiplinerisme. Ini ya. Ini melampaui batas-batas disiplin. Ini holistik sekali. Kan nggak heran kemudian ada yang namanya Quranic farming misalnya. Ya. Ini melampaui batas-batas, bukan hanya batas antara ilmu dengan ilmu ini. Ini ilmu akhirat, ini ilmu futuristik ya. Gimana cara nanam farming dengan Quran, Quranic farming itu gimana caranya? Gitu ya. Jadi kita sebenarnya hari ini sedang memasuki era pasca teori. Sudah nggak ada lagi teori-teori itu. Ya kayak misalnya komputer itu kan sebenarnya ilmu terapan. Teknik informatika itu ilmu terapan, ya, ilmu terapan. Tapi hari ini ya, itu sudah ada mata kuliah ilmu terapan komputer. Bayangkan, komputer itu sudah terapan. Kenapa ada komputer memang diterapkan? Itu nggak cukup, diterapkan lagi, terapan terapan. Nah, ya, jadi nggak kaget kalau nanti teman-teman arah penelitiannya itu adalah arah penelitian keilmuannya adalah keilmuan pasca teori. Oke, kita lanjut. Nah, ini metode penelitian ya. Jadi metode penelitian itu ada metode penelitian kuantitatif, ada kualitatif, ada penelitian mixed method. Oke. Kuantitatif dasarnya hitungan, ukuran, numerik, sesuatu yang bisa diukur. Ya. Saya tingginya berapa, saya beratnya berapa. Sementara kualitatif sesuatu yang memang tidak terukur. Ya. Misalnya kalau dalam seseorang kecantikannya, ya, atau apa, kepintarannya, seninya. Gitu. Nah, kalau mixed method nanti kita akan menggabungkan, ya, menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan survei dalam penelitian hari ini, yang terbanyak itu adalah 60%, penelitian adalah 60% masih didominasi oleh kuantitatif. Ya, kuantitatif. Terbanyak. Lalu 30%-nya adalah kualitatif. Sisanya adalah mixed method, masih jarang sekali. Masih jarang sekali digunakan. Nah, kebetulan kami ketika kemarin menyusun disertasi, ya, itu menggunakan mixed method yang eh, yang baru pertama kali, ya, ilmu tafsir menggunakan mixed method. Ilmu tafsir menggunakan kuantitatif saja masih jarang sekali. Bahkan di prodi kita belum ada. Tapi saya kemarin pakai mixed method. Jadi saya pakai dua analisis. Pertama library research untuk kualitatifnya. Yang kedua untuk kuantitatifnya pakai data sekunder. Ah, nanti saya jelasin. Ya, ini saya sudah riset lama dan saya nggak menemukan metode yang paling murah, paling apa lagi ya, paling ekonomis, paling efisien dari dua metode itu untuk kualitatif ya. Kalau kita misalnya kualitatifnya pakai metode etnografi, ya, atau kita mencari case studies atau phenomenological atau narrative research itu mahal sekali itu. Lebih lama dari kuantitatif itu. Itu kalau ngedengar ceritanya Prof. Sugiono, itu beliau kualitatif sampai 5 kali balik lagi ke lapangan. Karena datanya belum cukup. Jadi untuk kualitatif itu sebenarnya nggak perlu banyak, bukan responden, nama dia adalah narasumber ya, beda ya. Untuk kualitatif itu nggak perlu banyak narasumber. Dia hanya perlu key person atau orang kunci. Harus menentukan orang kunci kalau key person. Kalau kuantitatif sebaliknya, makin banyak datanya, makin bagus itu. Makin bisa digeneralisir. Nah, kuantitatif itu keluar, mengeneralisir. Sementara kualitatif itu ke dalam, dalam sekali, bahkan sampai kecil-kecil itu.
Nah, Kak, ketika kemarin kita membahas tentang optimalisasi standar emas dalam mengatasi bunga bank dan nilai waktu pada uang perspektif Al-Quran. Kan saya berpikirnya kalau saya hanya sekedar kualitatif, saya bisa dibantai itu sama para profesor-profesor yang sudah sepuh itu kan. Kenapa? Ya, sebenar-benarnya saya kalau pakai kualitatif tetap ya peneliti adalah subjektif. Sementara dia juga sama, subjektif. Maka nggak bisa ngelawan saya. Tapi kalau pakai kuantitatif, saya bilang, Pak, ini tingginya 170 cm. Nggak mungkin dia bilang, nggak mungkin 170 cm. Kenapa? Karena saya pakai instrumen penelitian. Yang itu adalah standar instrumennya. Maka siapapun nggak bisa ngebantah. Mau anak kecil yang nimbang, timbangannya segitu, ya segitu. Nggak bisa dibantah. Tapi kalau misalnya kualitatif, wah, kamu posisi menentukan prestasi. Kalau kamu masih mahasiswa, mau sepintar apapun, itu kalau sidang pasti disalah-salahin. Kalau kualitatif. Kalau kuantitatif enggak. Saya pengalaman dari S1, S2, kita debat pakai kuantitatif itu, ya udah, ukurannya segitu mau gimana lagi? Sudah betul, ukurannya memang segitu. Maka saya cari aman sebenarnya. Pas lagi S3 kemarin. Sudah kualitatif, baru saya kuantitatifkan. Jadi saya kumpulin itu, eh, apa namanya, penelitian yang berhubungan dengan emas. Jadi penelitian saya itu cuma satu saja, tentang emas. Gimana caranya supaya emas yang pernah ada sebagai mata uang, baik emas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu kan zaman Nabi kita pakai transaksi pakai dinar kan. Lalu kemudian sampai tahun 1960 dunia itu ternyata masih menggunakan uang emas. Ya, Bretton Woods ya tahun 70 kemudian berakhir oleh Presiden Nixon. Kenapa? Karena dia ya biasa Amerika, janji manis ya. Udah semua dunia tidak perlu pakai emas lagi. Cukup dolar yang dijaminkan dengan emas. Setiap mata uang dijaminkan saja dengan dolar. Maka sama seperti menjaminkan dengan emas. Pintar banget itu ya. Amerika ya. Indonesia di mana? Indonesia menggunakan emas. Penelitian saya di eh, di dalam disertasi, saya menemukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 46 bahwa setiap mata uang Indonesia 1 gram emas dijamin dengan 1 gram. Setiap 1 rupiah, maaf, setiap 10 rupiah yang dikeluarkan dijamin dengan 1 gram emas. Kan pertanyaan hari ini undang-undang itu belum dicabut. Jadi kalau teman-teman di sini mahasiswa dari Al-Badar nih, luar biasa, bisa uji materi ke MK, pasal itu masih ada. Pada saya bisa menggerakkan barangkali nanti masa ya, lalu ke MK untuk uji materi tentang undang-undang moneter hari ini. Yang kita hari ini menggunakan yang namanya floating system. Tidak lagi menggunakan mata uang emas sebagai standar ukur. Kenapa? Ya tanya sendiri sama negara kita, kenapa? Ya, padahal ya, bayangkan kalau tetap kita menggunakan emas, itu luar biasa sekali itu nilai rupiah hari ini. Ya nggak akan terkalahkan, powerful. Saya sudah meneliti dari abad zaman Rasulullah 1500 harga emas ya sampai hari ini. Jadi time series pakainya. Itu emas itu turun paling cuma 0,000 pangkatnya 5 dalam 1 milenium. Tapi naiknya nggak terkalahkan. Ya Pak, emas itu turun. Ya, tapi turunnya nggak akan pernah mengalahkan naiknya. Ya, tahun lalu ya, emas itu masih 1 juta. Tahun ini udah 2,2 juta. Itu baru hitungan tahun. Kak, kalau kita bingung mau bisnis apa, susah segala macam, udah beli emas saja. Ya. Nah, penelitian itu lalu kemudian saya kombinasikan yang namanya mixed method tadi. Apa itu maksudnya? Sekuensial. Nah, sekuensial ini hanya urutan. Jadi ada yang namanya explanatory. Sequential explanatory. Maksudnya kuantitatifnya duluan, baru kualitatif. Ya, dibalik ya. Kita hitung-hitungan data time seriesnya duluan, ya. Lalu kita uji yang namanya uji pengaruh tadi itu, uji korelasi, correlation percent, lalu uji asumsi klasik,
Baru setelah kita dapat kesimpulan, kita kualitatifkan. Nah, itu namanya sequential explanatory. Ada juga yang namanya sequential exploratory. Maksudnya apa? Kualitatifnya duluan, ya. Kualitatif duluan. Tadi explain-nya itu kuantitatif. Ini kebalik-balik biasanya ini mahasiswanya. Kalau explore, berarti explore dulu, kualitatif duluan. Baru kemudian setelah kualitatifnya selesai, lalu kemudian dia menemukan satu ide dan gagasan, baru kemudian masuk ke kuantitatif. Ya, itu urutannya. Berurutan. Tapi ya memang besar biayanya ini. Dananya double ini. Kenapa dananya double ya? Kamu satu penelitian saja 1 tahun. Pakai kualitatif aja setahun. Pakai kuantitatif bisa berapa lama? Bisa-bisa 18 SKS itu lulusnya S1 itu. Ya jalan udah goyang sana, goyang sini. Senior lain jalannya. Ditanya kamu semester berapa? Saya semester 14. Masya Allah. Ya. Oke, lalu pada Sep, saya sampai jam berapa ya? Silakan Pak Dokter, masih ada waktu. Karena mungkin pemateri pertama kayaknya nggak hadir ya Pak Dokter. Gitu. Kok bisa pulang lebih cepat kalau gitu ya? Iya. Ya, turun nuhun. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan mixed method concurrent? Nah, ini campuran. Supaya tidak banyak waktu habis itu, maka berbarengan. Jadi, dapat data kuantitatif, lalu gabungkan dengan kualitatif. Bersamaan. Ya, concurrent. Menghemat energi, ya, lalu menghemat biaya juga. Jadi, kalau sudah dapat, tapi tetap harus dipilah-pilah. Dipilah dan dipilih. Ya, tuh. Dipilah dan dipilih. Kategorisasinya mana? Klasifikasinya mana? Kalau dia kualitatif duluan, maka mana codingnya? Nah, ini coding bukan hanya ada di komputer ya, kualitatif juga pakai coding, pakai software. Pakai software namanya misalnya Atlas atau NVivo. Untuk mengcoding sudah kita pilah dan sudah kita pilih mana kategorisasinya. Nah, sebenarnya kualitatif itu kategorisasi aja, kategorisasi dan klasifikasi pada coding itu saja, ya. Nah, jadi ada kuantitatif, ada kualitatif dan ada mixed method. Jadi mixed method itu menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Nah, fakta di lapangan, ya, kita lihat bahwa metode kuantitatif itu berangkat dari apa? Pemikiran baru, ya. Dari pemikiran baru, lalu kemudian latar belakang masalah ya. Ini kadang-kadang suka beda nih. Mana masalah penelitian, mana masalah hidup kamu. Ya, ini jangan sampai kita tidak bisa membedakan mana masalah penelitian dengan masalah hidupan. Contoh misalnya saya mau nanya nih barangkali ya, di sini ada mahasiswa. Kalau misalnya gagal panen, itu masalah penelitian atau masalah kehidupan? Barangkali ada yang mau jawab. Masalah penelitian atau masalah kehidupan itu? Sekalian tes ini. Ada suara nggak nih? Ini pada tidur semua ntar. Emang saya kalau di kelas itu yang ngantuk saya suruh tidur. Tapi saya kasih syarat. Silahkan teman-teman tidur di kelas, tapi syaratnya satu. Ya, wudhu dulu. Wudhu sudah bersih, lalu balik lagi ke sini, terus nanti kalau mau tidur baca doa depan saya. Udah, ayo silakan tidur. Udah Pak, udah nggak jadi ngantuk katanya. Saya nggak pernah ngelarang orang mau tidur ya. Jadi saya lupa tadi. Apa nanya saya apa tadi ya? Nanya apa saya tadi pada set? Itu lupa ini. Ah, petani yang tadi ya. Eh, Sawah gagal panen itu masalah penelitian atau masalah kehidupan? Masalah kehidupan, Mbak. Oh, Masya Allah. Masalah kehidupan.
Tuh luar biasa ini. Ini mahasiswa atau dosen ini? Mas siapa namanya tadi tuh? Mahasiswa Pak, Dari kampus? STI Al-Badar, Oh dari Al-Badar. Masya Allah. Udah semester berapa Mas Dean? baru mencapai semester 3. Masya Allah semester 3. Rencana mau DO semester berapa? Insya Allah ya. Insya Sampai Allah lulus. lulus ya. Ini. Ya, Prodinya bahasa Arab. bahasa Arab. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Cerdas Sep ya. Oke, jadi Ya. betul ya. Untuk gagal panen itu bukan masalah penelitian. Itu masalah kehidupan. Kalau mau lihat masalah penelitian, itu ada pada jurnal. Ada pada penelitian. Misalnya, penelitian dalam bidang agriculture ya, peneliti pertanian, itu sudah menulis jurnal tentang pembuatan mungkin pestisida C4 yang berguna untuk menyuburkan padi. Lalu kemudian dia teliti, oh ternyata pupuk pestisida itu punya banyak kelemahan. Kelemahannya apa? Ah, dia buat. Jadi berdasarkan itu. Jadi masalah penelitian itu dari yang kecil sekali. Hanya nambahin sedikit saja. Apa coba masalah masalah yang nggak pernah diteliti manusia ini apa? Semua sudah kelihatan teliti. Kita aja yang kegeeran. Ya, kayak mau jadi Newton baru gitu ya. Mau jadi Einstein baru. Nanti ketika kita nulis jurnal pun kita harus tahu rumpunnya ada di mana. Rumpun penelitian kita di mana, ya. Maka kita nggak bingung nanti pas nyari jurnal. Karena kita sudah ada pada novelty yang terakhir. Kayak judul penelitian saya itu optimalisasi standar emas dalam mengatasi bunga bank. Optimalisasi. Kenapa pakai bahasa optimalisasi? Karena sudah ada sebelumnya tentang emas. Zaman Nabi ada emas. Makanya emas. Tapi kan gaban-gaban ya. Bayangkan kalau kita hari ini transaksi pakai emasnya yang gaban-gaban. 1 dinar itu 4 juta loh. Terus misalnya Mas Dede mau beli gorengan satu. Pakai 1 dinar. Gimana caranya itu? Ya. Maka saya optimalisasikan. Pakai yang namanya Gold Electronic Gold Standard. IGS. Electronic Gold Standard. Di mana emas itu emas berbentuk digital. Jangankan beli gorengan satu, beli gorengan setengah aja bisa itu. Kalau emasnya sudah dijadikan digital. Jadi ada 0,00 sekian. Itu konversinya langsung. Saya mau tawarin ke Bu Sri Mulyani kemarin disertasinya. Tapi keburu di reshuffle ya. Jadi nggak jadi. Ya. Nah, jadi penelitian itu beda antara masalah penelitian dengan masalah kehidupan. Contoh misalnya macet di lampu merah. Nah, itu masalah penelitian atau masalah kehidupan? Dari perempuan ada nggak nih perempuan? Dari tadi laki-laki mulu nih. Ada nggak yang hadir perempuan? Masalah penelitian atau masalah kehidupan tuh untuk lampu merah macet di jalan. Ada? Oke. Siapa yang mau jawab boleh bebas. Mbak Ainun ada Mbak Ainun. Ibu Ainun ya ini kayaknya dosen ya. Ibu Novia, Andreas, Pak Didi. Oke, ini banyak sekali sebenarnya nih. Oke ya. Saya dengan Pak Ainun, Pak. Oh Pak, Bapak. G. Mohon izin, kirain Ibu. Ya. Gimana Pak Ainun? Kira-kira kalau lampu merah itu masalah penelitian atau masalah kehidupan? Kalau saya dua-duanya, Pak. Ah, dua-duanya. Iya, Hmm. masalah kehidupan juga sama, diteliti juga sama, Pak. Hmm. Tapi kadang kalau, mohon maaf, kalau kadang banyakkan, mohon maaf untuk kaum hawa, kadang Hmm. ketika lampu merah sesuai emosi, kadang langsung diterabas saja, Pak, seperti itu. Nah, berarti masih menjadi masalah kehidupan, belum Iya, Pak. menjadi masalah penelitian. Masalah penelitiannya apa? Bayangkan kalau malam-malam, lampu merahnya, timernya itu masih sama kayak siang-siang. Apa nggak dibegal orang malam-malam? Misal jam 1 malam, lampu merahnya masih sama 2 menit misalnya. Kan artinya di situ perlu ada inovasi sedikit, ya sedikit aja. Jadi penelitian cuma sedikit.
harus ada sensor ya yang bisa membedakan mana jam siang, mana jam tengah malam buta. Giliran siang 2 menit, malam 2 menit, ya kan? Itu yang malam dibegal, yang siang macet jadinya. Harusnya ya, lampu merah itu bisa membedakan mana jalanan yang padat ketika di perempatan, ya kan? Jalanan yang macet di perempatan itu, lalu kemudian bisa membedakan timernya itu dinamis. Nggak sama yang ke kiri 2 menit, ke kanan 2 menit. Jadi empat-empatnya 2 menit. Malam juga sama. Ya, ngeri sekali tuh kalau kita pakai motor malam-malam karena kita taat sama hukum kan nggak mau melanggar lampu merah, kita diem aja di situ sendirian. Kanan kiri sudah ada pengamen-pengamen, ngeri sekali tuh. Ya, nah, itulah yang diperlukan. Jadi masalah lampu merah masih masalah kehidupan sampai kemudian akhirnya kita menemukan sedikit saja, sedikit. Jadi nggak semua, sedikit saja dari permasalahan tersebut menjadi masalah penelitian. Ya, jadi dua-duanya bisa ya. Terima kasih Pak Ainun. Nah itu. Jadi pemikiran barunya apa? Lalu kemudian hipotesis. Masuk ke hipotesis. Ya. Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Ya. Hipotesis kita tuh hipotesis yang mana? H0 atau H1 nih? Ya. Hipotesis kita ya sebagai seorang peneliti ya, kita harus berposisi sebagai H1 di situ. H0 adalah kebalikannya. Saya menduga, saya menduga peserta webinar yang hadir hari ini tidur nyenyak gara-gara hujan deras. Dugaan saya. Maka dugaan saya posisinya harus ada di H1. Baru kemudian H0-nya adalah dugaan saya sebaliknya tadi. Tapi ketika nanti masuk ke analisis data, yang diuji justru bukan H1, bukan posisi peneliti, tapi H0-nya yang dimasukkan ke analisis data ya. Untuk apa hipotesis kita buat? Karena peneliti itu bukan dukun. Memastikan bahwa penelitiannya benar. Enggak, peneliti itu bisa benar, bisa salah. Maka namanya adalah hipotesa. Harus dibuktikan, harus diuji. Nah, maka kemudian nanti dia akan menjadi teori substantif, ya, akan menjadi teori teori substantif. Kayak kemarin misalnya, ketika eh, ketika kami menyusun tulisan di S3, ya, kami menemukan bahwa semakin tinggi suku bunga, maka ya semakin menurun nilai ekonomi. Ekonomi menurun. Maka nggak heran kalau misalnya di Jepang, di Singapura, dan negara-negara maju Eropa, itu suku bunga dinolkan. Zero interest rate. Jadi mereka justru malah berlomba-lomba menurunkan suku bunga. Karena ketika suku bunga makin diturunkan, geliat ekonomi semakin meningkat. Nah, misalnya di Jepang, kita minjem 100 juta. Itu mulangi nggak 90 juta? Mulangi nggak kayak di kita nih, misalnya bunga 10% ya, atau 5%. Tambahkan. Enggak. Minjem 100 juta, mulangin nggak 100 juta? Mulangi cuma 90 juta. Tapi orang tersebut harus terdata bahwa dia memang produktif. Ya, dia punya karyawan, ya, dia punya perusahaan, perusahaannya tersebut kemudian bisa menghidupi orang banyak. 5%-nya dari mana? Bang, rugi dong. Enggak rugi. Itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi pemerintah Jepang itu pintar mensubsidi ya sesuatu yang memang produktif. Sehingga apa? Sehingga nggak ada pengangguran, menekan angka pengangguran. Ya, kalau bapaknya kerja kan otomatis anaknya kerja kan ya. Bapaknya kerja otomatis anaknya makan. Tapi kalau di kita yang disubsidi apa? Anak sekolah, MBG, makan bergizi gratis. Anaknya gratis, bapaknya nggak bisa makan, nggak kerja, ngeliatin doang jadinya. Tapi kalau misalnya yang disubsidi adalah perbankan, minjem 100 juta, mulangin 100 juta aja deh, ya kan, 0%. Maka nanti orang berlomba-lomba bikin usaha, ya, kaki lima. Lalu kemudian bapaknya punya usaha, punya kerjaan. Nanti nawarin ke anaknya, Dek mau makan apa? Gitu kan enak, ya kan? Daripada MBG banyak dibuangin. Nah ini, jadi pemerintah itu niatnya benar, niatnya baik, caranya salah, ya. Maka kata orang Gontor, nih banyak orang Gontor ya, itu cara itu lebih utama daripada
tujuan. At-thariqah ahammu minal maddah. Ya. Jadi jalan itu kadang lebih bagus dan harus lebih baik daripada tujuan. Contoh misalnya ada mantan yang cemburuan. Mantan cemburuan ya, tapi nggak punya duit. Kata suaminya, "Dek, sana cari duit, Dek." "Kemana nyari duitnya, Bang?" Katanya. "Udah cari duit pokoknya nih, kita lagi susah nih, cari pinjaman kemana kayak dulu." Ya, namanya istri cari pinjaman kemana? Ke mantan. Cari pinjaman malah ke mantan. Nah, mantannya karena nggak enak ya, karena kasihan juga, akhirnya dipinjemin. Setelah dipinjemin malah rame. "Ini uang dari mana? Kamu kok?" Akhirnya ngaku, ini uang dari, "Oh, kamu selingkuh ya?" Akhirnya dituduh macam-macam. Ibu mertuanya pun sama, dituduh macam-macam. Lagi salah lagi tuh istri. Nah, kira-kira kamu setuju sama yang mana nih? Sama yang ngomelin atau sama yang minjemin? Kepada ini apa namanya, yang minjemin uang tadi itu. Kalau saya setuju sama yang ngomelin. Karena apa? Karena niatnya baik minjemin, tapi caranya salah. Kan bisa aja dia kasih misalnya ke koperasi dulu. "Nih, saya kasih ke koperasi, nanti kamu yang minjemnya ke koperasi ya." Koperasi mana ya? Koperasi lah yang ditentukan. Ya. Jadi mantan tadi, si perempuan itu dia nggak minjem langsung ke mantan tadi. Udah tahu suaminya cemburuan. Ya. Nah, ini sekali nih apa namanya, suami idaman sekali nih, udah nggak bisa nyari duit cemburuan lagi ya. Nah itu ya. Jadi caranya itu harus juga benar, gitu ya. Bukan hanya niat baik, tapi caranya juga harus harus benar. Nah, itulah namanya teori substantif. Baru kemudian kita dapat yang namanya fakta lapangan. Itu. Jadi paradigma kuantitatif itu berbeda dengan paradigma kualitatif, ya. Kalau kualitatif berangkat dari fakta lapangan. Nah, baru dieksplorasi. Lalu kemudian ada temuan hipotesis. Lalu kemudian uji keabsahan data. Lalu kemudian datanglah teori. Gitu. Jadi kalau mau menemukan teori ya berangkat dari kualitatif. Nah ini adalah proses penelitian ya. Jadi kalau kualitatif itu, nih ke atas nih tanda panahnya, dia menemukan teori untuk kualitatif. Jadi kalau kamu membuat penelitian kualitatif tapi nggak menemukan teori, nah itu ini neliti apa ini? Gitu. Harus ada teori baru. Itu harus S3 Pak, nggak ada dikotomi S3 harus ada novelty penelitian. Ya memang saya pernah baca ya, ada undang-undang eh, apa namanya tentang S1 itu harus implementatif, jadi hanya mengimplementasikan ilmu. Yang kedua inovatif, menambah sedikit dari yang sudah ada. Yang ketiga adalah kreatif. Ya. Eh, tapi menurut saya semua, mulai dari sekarang kita harus menemukan teori kalau penelitian kita adalah kualitatif. Karena kita akan menemukan keunikan. Anak kembar bahkan kalau diteliti secara kualitatif, maka dia akan ada perbedaan. Ya, apa sidik jari, apa tai lalatnya, apa macam-macamnya. Itu. Jadi pasti menemukan keunikan yang tidak sama ya untuk kualitatif. Justru nggak boleh ada samanya kalau kualitatif. Beda dengan kuantitatif ya. Tuh ya. Dia itu menguji teori tadi. Lalu kemudian kalau teorinya terbukti maka digeneralisir. Nah, ini reduksi tahu ya, maksudnya adalah data yang banyak dalam kualitatif, lalu kemudian direduksi menjadi kecil-kecil tadi. Oke, ini prosesnya untuk kuantitatif dan kualitatif itu tidak bertentangan. Jadi metode penelitian, metode ya, terletak pada garis kontinum kuantitatif dan kualitatif. Garisnya makin ke kiri makin kuantitatif, makin ke kanan makin kuantitatif. Dan di tengah-tengahnya adalah mix metode atau kombinasi. Nah, ini jenis-jenis
data ya, ada data kualitatif, ada data kuantitatif, ada data kombinasi. Sekarang kita sudah membedakan apakah ada perbedaan antara data dengan datum. Ya, suka ditanya. Ya, apa perbedaan antara data dengan datum? Jadi kalau datum itu data yang sifatnya tunggal, tinggi satu orang siswa A. Jadi itu datum namanya. Data itu ya kumpulan dari datum itu namanya adalah data. Makanya ada data kualitatif, ya, ada data kuantitatif. Lalu ada data ordinal, ya bertingkat, ranking, ya. Ada data yang namanya data rasio, diukur itu skala-skalanya, tetap diukur data rasio. Ada data interval, ada namanya data nominal. Cuma dua data nominal nih. Kalau nggak cewek ya laki ya, nggak ada yang ketiga. Pilihannya ya cuma dua itu saja. Kalau nggak cewek ya cowok. Nah, cepat-cepat ya. Ini sudah ya tadi ya bahwa hipotesis itu membuktikan ya diukur ya. Setelah diukur lalu hipotesisnya dibuktikan ya. Nah, ini langkah-langkah penelitian ya. Ini ada latar belakang masalah LM ya. Latar belakang masalahnya apa? Identifikasi masalah, lalu adalah batasan masalah. Lalu kemudian dari rumusan masalah tersebut masuk ke landasan teori. Dari landasan teori masuk ke rumusan yang namanya rumusan hipotesis untuk kemudian didesain penelitiannya. Mau penelitian seperti apa? Apakah nanti akan didesain pakai data primer yang sifatnya pakai kuesioner atau mau didesain pakai data sekunder yang sifatnya time series, bahkan forecasting, peramalan. Enaknya kuantitatif itu bisa menggunakan data peramalan. Karena dia menggunakan regresi. Y sama dengan A plus BX itu ya. Jadi bisa diformulasikan. Maka kenapa kalau misalnya eh, orang-orang menggunakan apa namanya cuaca ya, itu bisa memprediksi cuaca 1 minggu kemudian. Walaupun kadang meleset ya, karena dia pakai forecasting. Data yang sudah ada selama 1 bulan di berbagai daerah dikumpulkan, lalu diolah jadi satu, lalu kemudian disimpulkan. Setelah desain penelitian ada, maka kita cari populasinya. Ya, kalau kuantitatif itu random sampling. Nanti kalau kualitatif itu pakainya purposive atau snowball sampling. Nggak boleh random kalau kualitatif. Acak aja nggak bisa. Justru kalau kualitatif itu narasumbernya harus betul-betul kita ketahui dia sebagai key person. Juru kuncinya di situ ya dia itu. Maka nanti kita akan mendata. Ya bisa 5, bisa 4. Kalau ada yang protes misalnya, oh 30 minimal, mana ada. Kuantitatif itu baru sebanyak-banyaknya. Kalau kualitatif, semakin dalam dia, ya 5 orang sudah cukup, ya sudah terpenuhi, ya sudah. Gitu ya. Nah, maka kalau kuantitatif dia harus menggunakan random sampling. Harus acak, kayak survei, siapa milih nanti presiden selanjutnya, itu nggak boleh orang-orang yang dikenal yang kemudian disurvei, ya akan ada bias nanti. Ya, maka untuk kuantitatif dia harus random. Ada yang menggunakan total sampling, artinya populasi misalnya 1.000, maka sampelnya 1.000-1.000-nya itu nanti total sampling. Tapi ada yang sifatnya ya diambilnya ya sebagian. Nanti ada rumus penghitungnya ya, yaitu itu namanya sampel. Misalnya 1.000 diambilnya cuma 100, ya itu nanti sampel. Kok bisa nggak pakai total sampling aja Pak? Ya, itu maka saya suka bingung. Kenapa BPS, Badan Pusat Statistik, masih menggunakan total sampling nih dalam menghitung semua? Kita sebenarnya cukup menggunakan sampel saja. Contoh misalnya gini, kalau ada dokter mau nguji darah seseorang, golongannya A, B, apa A atau B atau C ya, itu nggak diambil semua darah kan? Hanya diambil satu tetes sampel saja. Mencerminkan seluruh darahnya ya begitu. Nggak darah di tangan A, darah di kaki B, di kepala C, nggak. Ya.
Nah, itu sampel itu sudah ilmiah, sudah terbukti ya bisa menggambarkan populasi. Lalu kemudian setelah sampel kita ambil, kita kumpulkan data. Ya, instrumennya kita buat, ya, sudah kita buat, baru kita analisis, ya. Pak harus pakai SPSS dong Pak? Enggak harus. Ya, saya pakai SPSS karena ya kampus mintanya SPSS. Malah ada sebagian kampus yang sudah menolak SPSS. Pakai aja udah pakai R programming. Pernah ada nggak yang dengar program R program, R Studio? Itu kayak bahasa pemrograman. Atau ketika dulu saya nyusun tesis, saya pakai namanya, karena ada ngitung outer ya, itu SEM, Structure Equation Modeling, itu nggak boleh pakai SPSS justru. Kita pakai SEM, SEM PLS. Ya, SEM. SEM, maaf, Smart PLS. Mahal dong Pak, oh enggak, kita pakai yang gratisan. Orang apa kita jangan mempersulit mahasiswa ya. Jadi orang gimana ya? Cari yang gratisan aja, yang mudah-mudah saja. Pakai Excel kalau bisa nggak apa-apa. Saya kalau untuk uji validitas itu mendingan pakai Excel. Tinggal kita klik sama dengan Corel, ya kan? Lalu kita blok data indikator per itemnya, jadi daripada SPSS. Baca satu-satu, ya. Di Excel itu tinggal klik tarik ke kanan, jadi semua validitas. Kalau dia ya apa namanya di atas dari R tabel, R hitungnya, maka dia valid. Tinggal ditarik ke kanan. Enakan pakai Excel, gratisan, ya. Nah, orang dosennya aja mau gratisan, lagi mahasiswa ya. Kita cari yang termudah ya. Oke, ini ada level-level untuk kuantitatif ya. Pak Tulus mau pulang? Mau izin? Oh, masih. Iya. Dari tadi nggak apa-apa padahal. Ya, ya kira nungguin. Ya, bentar lagi ya, insyaallah. Ya, kasih. Ya, jadi level judul penelitian kuantitatif itu ada 5. Yang pertama adalah deskriptif, mengukur nilai satu variabel atau lebih. Ya, Kak, orang-orang yang kemudian mendeskripsikan satu variabel, ya, tentang misalnya faktor determinasi. Sekarang udah bosan pakai kalimat pengaruh ya. Malah sebagian kampus itu udah muak ya. Maka dipakai kalimat faktor determinasi. Atau nanti pengaruhnya taruh aja di dalam, ya. Di judulnya nggak usah pakai pengaruh-pengaruh. Walaupun jurnal internasional masih pakai pengaruh, efek. Ya kan artinya pengaruh, pakai efek. Ya karena memang kuantitatif itu sebab akibat, ya. Segala yang ada ini pasti ada penyebabnya. Maka dia mempengaruhi, ada yang dipengaruhi, ada yang mempengaruhi. Ada variabel independen X dengan ada variabel dependen Y. Ya tapi udah apa istilahnya itu ya. Kalau ini udah muak itu ya dengan kalimat pengaruh. Maka teman-teman nanti bisa cari judul-judul yang banyak itu ya. Yang nggak perlu masukin pengaruh di judulnya. Di dalam aja, nggak masalah. Lalu yang kedua adalah komparatif. Nah, tadi deskriptif hanya satu variabel. Ini komparatif membandingkan nilai satu atau lebih variabel pada sampel atau waktu yang berbeda. Ya, kita membandingkan misalnya variabel emas, kita membandingkan dengan variabel suku bunga. Mana yang lebih menguntungkan? Oh, suku bunga lagi naik nih. Biasanya emas turun sedikit tuh. Nah, penelitian kami kalau mau nurunin harga emas, biasanya pemerintah naikin suku bunga sedikit. Tapi dia nggak mungkin bertahan lama itu naikin suku bunga. Bisa pada teriak-teriak itu yang lending-lending yang pada dipinjemin uang itu bisa teriak-teriak. Ya, jadi cara mereka buat mau nandingin emas, caranya adalah dengan naikin suku bunga. Kita bandingkan. Nah, itu namanya adalah komparatif. Ya, penelitian yang membandingkan nilai satu atau lebih variabel pada sampel atau waktu yang berbeda.
Yang ketiga, ya, level judul penelitian kuantitatif yang ketiga adalah asosiatif atau mencari atau membuktikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, kita membandingkan tadi suku bunga sudah kita bandingkan. Apalagi harga emas sudah. Kita mau bandingkan dengan nilai rupiah nih, ya kan? Nilai rupiah ini ya bukan lemah ya, aduhai lah ya. Nilai rupiah yang aduhai ini 16.400 per hari ini, itu kalau misalnya kita mau bandingkan, ya, satu emas, satu suku bunga, satu rupiah. Ah, mana nih? Mana nih yang kira-kira paling powerful ya? Sudah tahu ya siapa yang menang ya? Oke. Eh, Lalu yang selanjutnya nomor 4, komparatif asosiatif. Nah, tadi asosiatif, ada komparatif. Sekarang ada gabungan antara membandingkan pengaruh pada sampel atau waktu yang berbeda. Jadi kita pengen uji, apakah sampel atau waktu ini masih sama nggak kalau waktunya berbeda. Kayak ayam, itu selalu datang pas jam makan ya ayam. Misalnya saya biasa ngasih ikan di kolam, itu pas saya datang itu pasti lagi pada ngumpul tuh. Ayam juga sama, ya. Misal jam makan dia jam 1 siang. Udah itu jam 1 siang pasti udah pada nungguin itu. Ketika variabel waktunya berubah sedikit saja, yang tadinya hari biasa, besok hari Lebaran, ya kan? Datang hari Lebaran, tiba-tiba Halo, halo Pak, Pak Dokter. Halo Pak Dokter. Ini kayaknya gangguan ya. Halo Pak Dasep, Pak Dasep. Ya, Pak Dede. Ini Pak Dokter kemana ya? Gangguan kayaknya. Iya, Nah, itu Bapak Ibu mungkin yang lagi saya gangguan hormati, Pak mungkin Dokter harinya. Pak Dokter harinya lagi gangguan. Berhubung ini juga kayaknya sedikit lagi ya materinya. Jadi untuk Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan yang mana nantinya bisa langsung ditanyakan sama Pak Dokter Hari ya. Jadi sambil menunggu gangguan teknis beliau, bisa Bapak Ibu siapkan pertanyaan ataupun nanti ada yang disampaikan sama beliau langsung. Ini kayaknya dicoba dihubungin dulu ya Pak, Pak Rasep. Ya, silakan Pak Dede. Coba nanti saya cek dulu ya. Ya, bentar Pak. Kayaknya gangguan sinyal beliau ini. Belum masuk ya, Pak Dokter harinya? Hmm, saya coba tadi udah dihubungi belum? Hmm. maaf tadi mental ya. Oh, iya Pak Dokter, mental tadi. Mungkin langsung saja. Iya, Mungkin saya mengingatkan dulu ya Pak,
berhubung ini terbatas waktunya juga, mungkin kita sampai jam 14.50 lah, Pak. Nanti Oh, ada siap. 10 menit ataupun beberapa menit untuk menampung pertanyaan dari teman-teman. Ya, Mas. Terima kasih. Lanjut ya, saya. Ya, lanjut, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, saya lanjut. Ya, Pak. Lanjut. Sudah kedengaran? Ya. Kedengeran, Pak. Ya, Kedengeran. terima kasih. Jadi, kita lanjut. Penelitian deskriptif itu hanya menggambarkan objek yang sedang kita teliti. Misalnya tentang X. Seberapa tinggi X? Seberapa tinggi Y? Dan seberapa tinggi dari Z? Itu hanya menggambarkan saja. Statistik juga, ya. Ada mean, rata-ratanya berapa sih tingginya dibandingkan dengan yang lain? Ada median, nilai tengahnya. Ya, ada modus yang sering muncul, ya modus ya. Jadi kalau ada laki-laki sering datang ke rumah kamu nih yang mahasiswi, gombal sana, gombal sini itu modus ya. Laki-laki yang sering muncul ya. Oke, kita lanjut. Ada penelitian namanya penelitian komparatif. Penelitian komparatif maksudnya adalah penelitian yang membedakan ini X1 dengan X2. Ini bedanya apa? Bedain dong gitu. Nah, ini kita lakukan penelitian namanya penelitian komparatif ya. Atau perbedaan antara Y1 dengan Y2 dengan Y3. Ada tiga variabel. Kita ingin membedakan. Ini namanya penelitian komparatif. Oke, selanjutnya adalah penelitian yang hubungannya adalah saling berhubungan atau resiprokal, saling mempengaruhi. Suami istri itu saling mempengaruhi itu hubungannya kan? Ya. Maka kehadiran pihak ketiga sebagai variabel intervening barangkali di situ akan membuat hubungan resiprokal antara suami istri ini terganggu. Maka kalau mau menguji bisa itu. Maka hubungan yang diuji adalah hubungan resiprokal suami istri dengan adanya orang ketiga. Atau hubungan sebab akibat, ya, hubungan kausalitas. Atau hubungan yang setara, atau hubungan yang disebut dengan hubungan simetris. Nah, ini ya. Misalnya hubungan univariabel, ya, satu variabel saja ini ya. Independennya satu, dependennya satu. Berapa sih ini korelasinya? R-nya berapa? Ternyata 0,4. Maka rumusan masalahnya, kalau kita cuma seperti ini, biasanya seberapa tinggi X, seberapa tinggi Y, dan seberapa besar pengaruhnya X terhadap Y kalau mau uji pengaruh. Tapi kalau dia lebih dari satu variabel atau terdiri dari dua variabel independen, ya, yang mempengaruhi ini ada dua ya, X1, X2, dan Y, maka rumusan masalah yang bisa kita buat dalam penelitian adalah seberapa tinggi X1, seberapa tinggi X2, seberapa tinggi Y, seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y, seberapa besar pengaruh X2 terhadap Y, seberapa besar pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, itu rumusan masalahnya. Atau kalau misalnya variabel kita adalah multivariat, ya, di mana independennya satu, dependennya lebih dari satu. Nah, ini Y1, dependen dari satu, ada dua, ada Y3, Y2 ini ya, salah nulisnya, ada Y3. Atau analisis jalur, path analisis. Jadi dari X1, X2, dan X3, sebelum ke Y, dia melalui sini ya, dia melalui variabel intervening 4 dan 5 dulu. Ya, ini kita nggak bisa nguji pakai SPSS ini.
Saya kemarin makainya Smart PLS karena ada variabel eksogen, ada variabel endogen. Yang dari luar langsung X1 ke Y nih. Halo, kayaknya mental lagi ya Pak. Hilang lagi tadi. Mental kayaknya Pak Dede, Pak Harinya. Iya, kayaknya ini bentar. Saya coba WA lagi Pak. Mungkin kita nunggu dulu Pak Harinya masuk, Pak dokternya masuk. Nanti setelah itu kita langsung ke sesi pertanyaan aja ya Kang. Boleh, silakan Pak Dede. Ya, Sambil menunggu Pak dokternya. ya. Iya. Halo Halo. Pak, masuk lagi Ya, Pak. ya sudah. Ini hujannya di sini masih nih, jadi agak Oh, lagi hujan juga. Ya. Eh, lanjut Pak atau bagaimana? ya sedikit lagi ya. Oh iya, iya, silakan, silakan Kalau Pak. udah waktunya waktunya azan bilangin ya. Oh iya Pak, mengapa? Nah Ya, ini, muncul, muncul Pak. ya, ini rumus Cochrane ya. Jadi jika jumlah sampelnya itu tidak diketahui, nih rumusnya. Ataupun kalau rumus sampelnya jika populasinya diketahui pakai rumus Yamane. Yamane. Jadi kita suka salah tuh. Rumusnya apa? Pakainya rumus apa tuh yang biasa kita pakai? Ada yang tahu nggak biasa pakai rumus apa? Untuk jumlah sampel. Coba yang terkenal, yang populer namanya apa? Mas moderator biasanya pakai ini apa? Hah? Ya Pak, Halo, ya, kalau ada? biasanya saya kalau nggak salah rumus Slopin Pak. Nah, Slovin. Ya, Ternyata Slovin itu nggak ada di teori. oh nggak ada. Nggak ada. Yang ada namanya Yamane. Jadi kalau cari literaturnya, ya, itu Slovin nggak ada. Adanya adalah teori Yamane. Jadi nggak bisa kita masukkan sebagai literatur dia. Ya, bisa dilihat juga di metodologi penelitiannya Prof. Sugiono ya. Di Oh situ iya, sudah dibahas juga bahwa Slovin itu makanya kok bisa lebih populer ya dari Yamane ya. Ini muka saya nggak ada ngomong-ngomong nih. Ada nggak muka saya? ya Pak. Muka saya nggak ada ya? Oh, nggak ada, nggak muncul Pak. Ya, sudah, sudah. Ya, tapi kalau screennya muncul. Nah, ada. Ya, kita lanjut. Ya. Ini ya, untuk menghitung populasi dan sampelnya. Nanti panitia bisa tolong diberikan di share ya ini untuk materi kita nih supaya bisa di. Hmm. Nah, ini sebenarnya kita baru masuk nih ke sini, ke instrumen penelitian. Saya nanti kita buat berseri lah ya, insya Allah ya. Kita apa namanya atur lagi waktu ya memang waktu kita memang selalu terbatas ya. Maka kita nggak boleh sekedar
mencari di waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Bukan di waktu luang, tapi meluangkan waktu. Nah, ini ada instrumen penelitian. Jadi instrumen itu adalah menguji ya, menguji data yang akan kita cari. Kalau dalam kuantitatif, dia fungsinya adalah menguji instrumen. Tapi dalam kualitatif, yang diuji bukan instrumen, tapi data. Jadi instrumen yang baik, dia harus teruji validitasnya, ya, lalu juga teruji reliabilitasnya. Apa instrumen? Instrumen adalah alat atau perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi ya dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian bertujuan untuk membantu peneliti mengukur dan mengobservasi atau mencatat informasi yang relevan dengan variabel penelitian yang sedang diteliti. Cepat-cepat ya. Jadi fungsi instrumen penelitian yang pertama dia harus mengumpulin data. Ini kuantitatif ya. Yang kedua dia harus mengukur fenomena. Yang ketiga dia harus mudah dalam pengolahan data. Yang keempat dia harus meningkatkan kualitas penelitian. Ini teknik pengumpulan data penelitian bisa dilihat. Untuk kuantitatif bisa melakukan tes, bisa melakukan wawancara, bisa observasi. Kualitatif bisa wawancara, observasi, dan bisa angket. Oke, selanjutnya. Instrumen bentuk skala, di sini ada skala yang paling sering kita gunakan ya. Ini skala Likert. Satu, sangat setuju. Atau yang sangat setujunya nilainya 5. Tergantung mau menggunakan skala Likert yang positif atau yang negatif. Kalau menggunakan skala Likert yang positif, maka sangat setuju nilainya 5. Kalau mau menggunakan skala Likert yang negatif, maka sangat setujunya nilainya 1. Terus berurutan begitu. Ya. Lalu ada yang namanya skala diferensial semantik. Nah, nanti bisa dibaca ya. Tapi kita fokus ke skala Likert dulu saja yang bisa kita gunakan. Apa sih skala Likert? Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap persepsi pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang suatu peristiwa sosial. Ya, maka dalam penelitian peristiwa sosial itu ditetapkan secara spesifik dan disebut sebagai variabel. Beda kalau dalam kualitatif nggak boleh disebut variabel. Karena kalau dia sudah berbentuk variabel, maka dia akan dibatasi. Sementara post facto untuk filosofi kualitatif itu tidak boleh dibatasi. Dia harus umum, baru nanti khusus. Jadi kalau kualitatif ada variabelnya nanti diketawain. Nah, lalu kemudian dari variabel tersebut dijabarkan menjadi dimensi, ya. Lalu kemudian jadi dari dimensi berubah menjadi indikator. Nanti indikator itulah yang akan menjadi item pertanyaan biasanya. Gitu ya. Jadi dari variabel turun ke dimensi, dimensi turun lagi ke indikator. Skala Likert biasanya menggunakan 5 skala. SS sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ya, ini kalau pernyataannya untuk bertanya tentang sikap responden. Tapi kalau pertanyaan tentang persepsi responden, persepsi ya, persepsi itu eh, apa namanya ya, minat ya. Maka menggunakannya tidak sangat setuju tapi selalu gitu. Ya, sangat selalu. Kadang-kadang, jarang gitu ya makanya. Misalnya kita mau mengukur persepsi orang terhadap bunga bank. Bunga bank itu persepsinya gimana? Orang Islam tahu bahwa bunga bank itu haram atau halal ini ada fakultas ekonomi nggak di sana nih? Saya mohon izin ini perdebatan tentang bunga bank ini sampai hari ini nggak selesai-selesai. Karena yang diukur adalah persepsi. Persepsi bunga bank terhadap misalnya Quran surat Al-Baqarah 275.
Misalnya atau mungkin misal Al Imran ad'afam ad'afam mudha'afah. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah. Jangan makan riba yang berlipat ganda. Persepsi berlipat ganda itu diterjemahkan macam-macam. Karena tadi ini salah menyusun instrumen. Ad'afam mudha'afah di situ berlipat ganda, ya. Mereka pakai persepsi apa? Mafhum mukhalafah. Berarti kalau berlipat ganda, ya, yang diharamkan, kalau kecil-kecil ribanya boleh dong. Ya. Contoh misalnya zaman Nabi itu ya, dia pakai contohnya contoh zaman Nabi lagi. Minjam 100 juta pulangin 200 juta. Nah, itu ada apa apa. Kalau minjam 100 juta pulangin cuma 100 juta 100 ribu, itu nggak ada apa apa. Maka gimana jawabannya itu? Nah, itu harus kita ukur, ya. Gimana cara mengukurnya? Pak? Harus punya dalil juga, baru kemudian kita masukkan ke dalam skala. Ya, persepsi itu seperti itu. Persepsi itu ketika kita menyusun nanti menyusun instrumen, kalau instrumennya pertanyaannya bias, maka jawabannya pasti bias. Itu udah harus ditambahin lagi itu kunci-kunci tambahan lain, misalnya kalau begitu di surat Al-Isra ayat 31, ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Akhirnya orang kalau ngambil pemahaman yang sama kayak riba tadi, maka pemahamannya gimana? Boleh membunuh anak kalau tidak takut miskin dong. Kan yang dilarang sama Al-Qur'an, ya, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Ya, zaman Firaun itu ngebunuh anak laki-laki semua karena takut nanti ada pesaing, ya, dari Bani Israel laki-laki yang kelak akan, atau tak, misalnya anak nakal nih kan, karena nggak bisa diam dibanting aja biar mati sekalian ya. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Maka itu pemahaman-pemahaman pertanyaan itu perlu diuraikan dalam skala. Jadi dalam kaidah fikih ada itu mafhum mukhalafah itu namanya. Tapi dalil itu dalil umum. Nah, tidak bisa ditaksis. Ariba itu alif lam dalam ariba itu bermakna makrifat, bermakna umum, tidak boleh ditaksis. Jadi mau riba yang berlipat ganda kek, yang sedang kek, yang kecil kek, ya riba ya riba. Ya tetap namanya bunga bank ya itu diharamkan. Oke, sudah selesai habis waktunya kali ya, Mas. Itu saya mungkin untuk selanjutnya kita elaborasi saja ya, barangkali dalam tanya jawab. Ini ada contoh-contoh kisi-kisi instrumen ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dari teori dulu berangkatnya variabel itu. Lalu kemudian definisi konseptual, lalu ada dimensi, lalu ada indikator. Saja barangkali dari saya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa sekali ya Pak. Beliau itu menyampaikan materinya tidak hanya jelas dan juga luar biasa, tapi membalut materinya itu dengan keislaman. Sehingga kalau bahasa Pak Dokter tadi, mengislamkan data-data yang ada ya Pak. Ya, Jadi betul. ini kayaknya bukan hanya anti galau Pak, tapi ini super super ini apa anti anti masuk neraka juga ini kayaknya Pak. Ya baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah materi webinar nasional mengenai riset kualitatif pada series pertama ini. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai kepenulisan ataupun riset kualitatif ini bisa langsung dipertanyakan minimal untuk 3 orang. Kita membatasi hanya untuk 3 orang ya Pak, Bu. Silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sambil menunggu penanya, mungkin nanti kalaupun ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai materi ataupun sharing-sharing, nanti kita bisa lewat grup ya, pada Sep. Bisa lewat grup karena Iya setelah betul, Bang. webinar ini selesai, nanti grup akan dibuka secara umum. Jadi
buat Bapak Ibu yang ingin sharing-sharing ataupun ya sekedar sapa kenal itu eh, bisa langsung lewat grup. Baik, silakan Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan. Ini tadi nyampe 22 peserta ya, sekarang tinggal 15. Biasanya kalau ini pakai chat biar nggak ini. Oh iya, Apa-apa pakai chat juga nanya. ya kalau ya boleh pakai chat juga ya Bapak Ibu. Apa lagi pada sholat? Soalnya di sini udah masuk asar, Pak. Oh, udah ya, nggak apa-apa ya. Kalau sudah jelas nggak apa-apa. Nanti kita karena memang apa namanya untuk penelitian itu harus langsung masuk ke teknikal ya. Nah, saya Hmm, pengen nanti masuk langsung untuk pertemuan kedua, kita langsung bahas di uji SPSS-nya untuk ya. validitas dan Eh, reliabilitasnya. Mungkin ini Pak ada pertanyaan dari saya pribadi ya Pak ya. Ya, silakan. Ini Pak sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ini mungkin dari pengalaman ya Pak. Terus untuk aplikasi SPSS, nah sepengalaman saya itu kan ada beberapa istilahnya teman lah yang minta bantuan ataupun teman yang menggunakan aplikasi SPSS. Nah itu kan suka ada istilahnya ketika mengolah data tuh buk yang dicari itu bukan bukan validitasnya, bukan tidak cenderung ke validitas, cuma lebih ke meskipun data ini istilahnya beda, tapi yang penting valid itu dirubah gitu, Pak. Hmm. Itu kebanyakan ya terutama adalah hanya beberapa teman dia tuh sudah mengumpulkan data melalui kuesioner dan segala macamnya. Nah, cuma pas ketika diuji validitas di SPSS itu tidak valid. Nah, Hmm. yang ada dia tuh malah merubah datanya sendiri. Dan bahkan saya juga pernah gitu, Pak. Nah, itu gimana tuh, Pak, untuk mengatasinya gitu? Ya, terima kasih Mas moderator ya. Ini pertanyaan atau nguji aja ini? Enggak, pertanyaan, Pak. Iya, ya, Mas moderator dosen ya, Insya Allah sudah lebih paham ya. Oh. Jadi, paling tambahan sedikit saja. Kalau dari saya pribadi berdasarkan pengalaman, Hmm, nggak apa-apa data itu seadanya saja ya. hmm, Data itu seadanya saja nggak masalah. Justru nanti fenomena ketika ada data yang kok nggak valid, memang ada teori kalau item pertanyaan itu tidak valid bisa dihilangkan. Ya, outernya bisa dihilangkan, datanya bisa dihilangkan. Tapi kalau misalnya kita punya dua item pertanyaan, satu dihilangkan, terus masih nggak valid juga, satu dihilangkan, nanti akan menghapus variabel, ya. hmm. Jadi nanti akan menghapus variabel. Kalau menurut saya, ya. Jadi ada pendekatan kuantitatifnya, ada pendekatan kualitatifnya untuk menjawabnya ya. Untuk Oh, kuantitatifnya tadi boleh dihilangkan. Jadi kalau dihilangkan itu nggak menyalahi eh, nggak menyalahi apa namanya kaidah nggak tetap kaidah ya, Pak. nggak. Jadi item pertanyaan yang tidak valid karena orang menjawab kuesioner ada yang lagi sepaneng gitu ya ketika menjawab kuesioner ditanya nih misalnya apa dampak dari makan kan orang semua jawab kenyang ya dia Ya. sepaneng nulisnya lapar gitu. Dampak dari makan dia sepaneng nulisnya lapar. Itu ada dua kemungkinan. Bisa dia lagi sepaneng, bisa dia punya pengalaman pribadi. Barangkali dia pernah punya pengalaman makan udang yang alergi. Setelah makan udang yang dia alergi tadi, dia muntah-muntah. Setelah makan dia lapar jadinya kan muntah-muntah. Nah, sebenarnya ada data yang perlu diobservasi ketika tidak valid. Jadi pertama diobservasi dulu. Kemungkinan-kemungkinan seperti apa. Tapi kan dosen kita juga penguji di data nggak valid nih, balik lagi gitu kan. Kita nggak ngasih kesempatan kepada mahasiswa untuk mengeksplor ini nggak validnya di mana gitu ya walaupun secara kuantitatif itu diajarkan dibuang item pertanyaannya bisa atau nilai signifikansinya yang kan kalau kita uji validitas kan 0,05 ya untuk R tabel jadi nanti menghitung uji validitas di R tabel itu harus melihat degree of freedomnya di F-nya berapa.
Misalnya sampel 100, ya kan? Itu harus dikurangi 2 dulu. 100 dikurangi 2 berarti 98. Nanti kita lihat di tabel, 98 degree of freedom-nya berapa. Kalau 5% ternyata invalid, tidak valid, nah ini yang belum banyak diketahui nih. Turunin ke 0,01. Jadi 0,05 boleh, 0,01 boleh. Ya. Nah, saya udah konsultasi sama Prof. JJ ya. Ketika ada seminar, Prof ini saya data invalid. Bisa nggak saya pakai teknik apa namanya DF-nya saya kasih ke yang 0,01. Tadinya kan 0,05. Oh dia langsung mikir, pemikiran kamu maju sekali itu ya. Dia nggak tahu kalau saya dosen statistika kan. Pemikiran kamu maju sekali itu ya. Akhirnya eh, saya mungkin belum menemukan teorinya ya, tapi setidaknya ada kesamaan pandangan saya dengan Prof. JJ bahwa kalau nanti misalnya tidak valid di 0,05, turunin jadi 0,01 saja untuk uji validitasnya bisa. Tapi yang paling penting bukan di kuantifikasinya. Datanya tadi saja dieksplor. Nggak apa-apa, nggak valid, kita eksplor. Oh, ternyata dia nggak kenyang, ya. Makan kan harus lapar. Dia malah bilang jawabnya makan malah kenyang. Maaf. Makan harusnya kenyang, dia malah jawab makan malah lapar. Nah, itu kita telusuri terus itu. Responden itu kok bisa itu. Ternyata kita menemukan teori baru. Bahwa nggak semua makan itu kenyang. Bahkan dari satu responden saja kita bisa mengubah paradigma, ide. Maka orang tadi itu kan berpikir tiga tahap. Yang satu membicarakan ide. Maka kita bicara ide, oh jangan-jangan nggak semua makan itu kenyang. Ya, ternyata ada juga makan yang justru bikin lapar. Contohnya orang yang alergi. Nah gitu barangkali Mas Moderator. Iya, ya terima kasih Pak Dokter Hari atas jawabannya. Ini sangat mencerahkan sekali Pak. Jadi alhamdulillah gitu. Soalnya ini menjadi keraguan saya sendiri juga gitu Pak. Silakan pada Bapak Ibu juga teman-teman yang ingin bertanya atau dicukupkan. Ya, sudah azan katanya, sudah azan. Saya cukup ya Kalau Pak ya. tidak ada, Pak Dede mungkin dicukupkan saja kalau tidak ada pertanyaan. Ya, ya mungkin untuk webinar kali ini cukupkan sampai sini. Terima kasih kepada Pak Dasep dan juga Pak Dokter Hari yang sudah meluangkan waktunya Ya, untuk sama. mengisi kegiatan ini. Mungkin Pak ada closing statement dari Bapak terakhir. Ya, apa namanya? Terima kasih barangkali saya mengucapkan buat panitia, Pak Dasep dan moderator El Akhyar dan Al Badar ya, Mas Dede mewakili Ketua STES barangkali sedang dalam perjalanan ya karena hujan juga, jadi mohon izin dan mohon maaf ini tidak bisa hadir. Jadi saya mewakili, mohon izin, mohon maaf lahir dan batin. Dan khusus materi saya mudah-mudahan teman-teman nggak puas ya, mudah-mudahan nggak puas sehingga bisa terus belajar menggali ya dan berkomunikasi. Silahkan, saya nomornya ada di dalam grup. Yang WA saya balas WA, yang telepon saya balas telepon, yang miss call juga saya balas miss call ya. Insya Allah kita saling berdiskusi. Saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Dokter Hari yang beliau sudah menyempatkan waktunya untuk membagikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan itu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan juga bagi kita semua yang hadir pada kegiatan webinar kali ini. Terakhir dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan sama memimpin kegiatan webinar ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih semua pada Terima saya kasih Pak Dede. moderator semuanya, Makasih Pak Ya, Dede. Pak. semua atur Ya, nuhun. Luar semua biasa. Pak. Luar biasa ini. Ya, Pak. Pada saya duluan ya Pak. Semuanya. Ya, Pak Dede silakan, silakan. Siap, siap. Ayo, Assalamualaikum.